10 negara paling maju di dunia. AS dan Inggris tidak ada dalam daftar. Dan negara peringkat ketujuh benar-benar mengesankan. Di era globalisasi ini, kerjasama antar negara semakin erat. Sementara persaingan terus-menerus terjadi. Ketika kita berbicara tentang pembangunan, kita biasanya perlu mempertimbangkan banyak faktor. Seperti stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, hak-hak warga negara, keamanan secara keseluruhan, dan kemajuan teknologi. Untuk menyederhanakan masalah, kita dapat menggunakan indeks pembangunan manusia IPMEM untuk mendapatkan peringkat yang relatif masuk akal. Hari ini, mari ikuti saya untuk melihat 10 negara paling maju di dunia. Tempat ke-10, Australia. Australia adalah satu-satunya negara di dunia yang menempati seluruh benua. Luas daratannya hampir sama dengan Amerika Serikat, mencapai 7,7 juta kilometer persegi. Tetapi populasinya hanya 25 juta. Kurang dari 1/10 dari populasi Amerika Serikat. Hal ini membuat sumber daya alam per kapita penduduk Australia sangat melimpah. Bahkan jika seluruh negara itu mengalami kemunduran, mereka masih dapat hidup dengan sangat nyaman. Tetapi mereka tidak melakukannya. Australia memiliki pasar yang sangat maju dan lembaga keuangan yang kuat, yang menghasilkan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pada saat yang sama, Australia memiliki layanan medis berkualitas terbaik, sehingga angka harapan hidup rata-ratanya mencapai 83 tahun. Selain kualitas hidupnya yang tinggi, kota-kota besar seperti Melbourne, Sydney, dan Adelaide juga dianggap sebagai salah satu kota paling layak huni di dunia. Secara keseluruhan, Australia menempati peringkat tinggi dalam setiap aspek, menjadikannya salah satu negara paling maju di dunia. Sebuah gelar yang benar-benar pantas. Tempat ke-9 ditempati oleh Belanda. Belanda adalah negara Eropa yang sangat maju, dan salah satu dari 10 ekonomi teratas di Barat. Meskipun sedikit tertinggal dalam beberapa tahun terakhir, Belanda telah kembali ke 10 negara paling maju tahun ini. Meskipun negara ini hanya memiliki 17 juta penduduk, PDB-nya menempati peringkat ke-17 secara global. Negara ini memiliki kapasitas produksi pertanian yang kuat, manufaktur yang maju, dan sektor jasa yang berkembang pesat. Dalam hal ekspor, Belanda adalah pengekspor barang terbesar ke-8 di dunia. Belanda memegang posisi dominan di bidang elektronik, kimia, pembuatan kapal, dan pengolahan makanan, serta industri jasa keuangan, dan asuransinya juga sangat maju. Karena kinerja ekonominya yang sangat baik, warga Belanda menikmati kualitas hidup yang tinggi. Rata-rata orang hanya bekerja sekitar 40 jam per minggu. Dan hanya 0,5% penduduk yang bekerja lembur. Selain itu, Belanda dianggap sebagai salah satu negara paling toleran di dunia. Warga Belanda menikmati kebebasan dan pilihan yang cukup besar, dan dapat hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Lebih lanjut, Belanda juga memiliki peringkat tinggi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan harapan hidup rata-rata 82 tahun. Dapat dikatakan bahwa warga Belanda termasuk di antara warga negara paling bahagia di dunia. Tempat ke-8, Singapura. Sebagai salah satu pusat teknologi terbesar, Singapura terkenal dengan infrastruktur canggihnya, yang telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonominya. Meskipun Singapura adalah negara kepulauan, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1965. Warganya menikmati perlakuan terbaik dalam bidang pendidikan, keamanan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, Singapura unggul dalam memerangi korupsi, dengan salah satu tingkat korupsi terendah di dunia. Singapura juga menyediakan lingkungan bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan asing. Namun, biaya hidup di Singapura tinggi, dan pasar kerja sangat kompetitif. Bagaimanapun,
Mereka tidak memiliki sumber daya keuangan seperti Australia. Oleh karena itu, untuk menjalani kehidupan yang bahagia di sini, seseorang membutuhkan keterampilan. Tempat ketujuh, Jerman. Jerman adalah negara maju yang sudah lama berdiri di Eropa. Meskipun mengalami kerusakan parah pada ekonominya, akibat dua perang brutal dalam sejarah, Jerman telah bangkit kembali setelah perang, mengalami pemulihan ekonomi yang cepat, dan sekali lagi menjadi negara yang sangat maju. Pada tahun 2023, PDB Jerman mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 4,2 triliun dolar. Menjadikannya ekonomi terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Jerman memiliki sektor manufaktur yang sangat maju, dengan posisi terdepan di industri seperti mesin, otomotif, elektronik, dan farmasi. Merek mobil mewah yang terkenal seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Audi semuanya berasal dari Jerman. Di luar kekuatan ekonominya, Jerman juga memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan universitas-universitas papan atas dan lembaga pelatihan kejuruan. Warga Jerman menikmati sumber daya pendidikan yang sangat baik dan juga mendapat manfaat dari prospek karir yang menguntungkan, kualitas hidup, dan lingkungan tempat tinggal. Irlandia. Masuknya Irlandia dalam daftar ini sebagian besar berkat negara tetangganya, Inggris Raya. Setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa, banyak perusahaan multinasional memindahkan kantor mereka ke Irlandia, yang secara signifikan meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Selain itu, Irlandia memiliki sistem pendidikan yang komprehensif di antara kelompok usia 25-34 tahun di Eropa. Orang Irlandia memiliki persentase tertinggi orang dengan pendidikan tinggi, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk mendorong peningkatan industri. Di luar ekonominya, Irlandia juga memiliki lingkungan tempat tinggal yang indah, dengan tanaman hijau yang subur dan padang rumput yang melimpah, sehingga mendapat julukan seperti Pulau Zamrud dan Negara Permata Hijau. Namun, di kota-kota besar seperti Dublin, biaya hidup tinggi dan tekanan hidup relatif tinggi. Mungkin tinggal di kota kecil adalah pilihan yang paling ideal. Sweden memiliki luas daratan 450.000 km persegi dan populasi hanya 10,37 juta jiwa. Luasnya tampak hampir sama dengan sebidang tanah di Tiongkok. Tetapi jangan remehkan Swedia. Negara ini merupakan kekuatan industri dengan sistem industri yang lengkap. Mereka bahkan mampu mengembangkan dan memproduksi sendiri jet tempur generasi keempat yang canggih. Selain itu, mereka memiliki banyak merek terkenal di dunia, seperti Volvo dan Yijia Home Furnishings. PDB per kapita Swedia telah mencapai 70.000 dolar. Hal ini karena warga Swedia tahu bagaimana menikmati hidup dan hanya bersedia bekerja 40 jam seminggu. Tentu saja, Swedia juga sangat mementingkan keseimbangan kehidupan kerja warganya dan kesejahteraan karyawan termasuk yang terbaik di dunia. Namun, beberapa warga Swedia masih mengeluh karena tarif pajak penghasilan mereka sangat tinggi. Denmark adalah negara kecil yang terdiri dari ribuan pulau. Luas wilayahnya hanya 43.000 km persegi. Dan populasinya kurang dari 6 juta jiwa. Tetapi PDB per kapita mendekati 70 dolar. Yang lebih tinggi daripada negara-negara maju seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Denmark adalah salah satu negara terbahagia di dunia, berkat ekonominya yang sangat maju, yang memungkinkan warganya menikmati kualitas hidup yang tinggi. Ekonomi Denmark yang maju disebabkan oleh penekanan yang kuat pada pengembangan teknologi. Pemerintah menginvestasikan lebih dari 3% dari PDB-nya untuk penelitian ilmiah setiap tahun. Dan peneliti mencakup 40% dari total tenaga kerja. Pada saat yang sama, Denmark memiliki lingkungan hidup yang indah. Dan pendidikan, perawatan kesehatan, dan tunjangan kesejahteraan lainnya bagi
Warganya termasuk yang terbaik di dunia, menjadikannya salah satu negara yang paling layak huni. Islandia. Seperti namanya, Islandia adalah negara yang sangat dingin. Terletak sangat dekat dengan lingkaran Arktik. Negara ini biasanya tidak dianggap sebagai tempat yang ideal untuk dihuni manusia. Namun, negara ini justru telah menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Dengan luas daratan hanya 103.000 km persegi dan populasi sedikit di atas 300.000 jiwa. PDB per kapita Islandia melebihi 70.000 dolar. Selain ekonominya yang maju, Islandia juga merupakan pemimpin dalam bidang metalurgi, kedokteran, perangkat lunak, dan keuangan. Lebih lanjut, Islandia memiliki sumber daya pariwisata yang sangat baik, memungkinkan wisatawan domestik dan asing untuk menikmati gletser, gunung berapi, dan keajaiban alam lainnya yang spektakuler. Penduduk Islandia kaya, dengan harapan hidup rata-rata 83 tahun. Sehingga tidak mengherankan jika indeks kebahagiaan mereka termasuk yang tertinggi di dunia. Tempat kedua ditempati oleh Norwegia. Norwegia adalah salah satu negara terkaya, paling maju, dan terindah di dunia. Dengan populasi hanya 5,3 juta jiwa. Pembangunan ekonominya termasuk yang terbaik di dunia. Sejak 2009, Norwegia telah menduduki puncak Indeks Pembangunan Manusia Global selama 12 tahun berturut-turut. 50% dari pendapatan ekspornya berasal dari minyak. Dan 330.000 orang bekerja di industri minyak. Norwegia juga memiliki sumber daya air yang melimpah. Dengan 96% listriknya dihasilkan oleh tenaga air. Salmon Norwegia juga merupakan makanan khas yang digemari oleh para penikmat kuliner di seluruh dunia, yang secara signifikan berkontribusi pada kekayaannya. Dengan meningkatnya standar hidup dan menyempitnya kesenjangan kekayaan, tidak heran jika Norwegia dinobatkan sebagai salah satu negara paling makmur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tempat pertama diraih oleh Swiss. Swiss secara konsisten menempati peringkat tinggi di hampir semua indeks dan peringkat, menunjukkan kinerja yang luar biasa di berbagai bidang seperti keamanan, pendidikan, kesejahteraan, lapangan kerja, dan bahkan infrastruktur. Swiss adalah salah satu negara yang paling maju secara ekonomi, dengan PDB per kapita mendekati 100.000 dolar. Selain itu, Swiss memiliki lingkungan ekonomi yang stabil dan aman, yang menarik investor global. Negara ini juga memiliki lingkungan hidup yang indah. Secara konsisten menempati peringkat tertinggi di dunia dalam hal kebahagiaan nasional. Harapan hidup rata-rata di Swiss mencapai 85 tahun. Dan menempati peringkat pertama di dunia dalam jumlah hadiah Nobel yang dimenangkan per kapita. Jelas, kehidupan yang makmur dan lingkungan yang indah secara alami berkontribusi pada umur panjang dan memberikan waktu untuk mengeksplorasi berbagai tantangan ilmiah. Itu saja untuk episode kali ini. Jika Anda memiliki pendapat, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jika Anda menyukai video saya, silakan sukai dan berlangganan. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa lagi.